Hands, let me see. Why are you flanking me? What are you talking about? The fuck you think I'm talking about? You Buddy, just take it easy! FBI! Hey, FBI! Jane, get away from the door! Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Wind River tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang pemburu dan juga FBI yang mengungkap sebuah kasus pembunuhan juga pemerkosaan dengan petunjuk yang sangat minim. Sebelum menuju ceritanya, agar channel ini terus berkembang, tunjukkan dukunganmu dengan klik subscribe dan like. Lalu, bagaimana kisahnya? Sini, gue ceritain. Film berawal terlihat seorang perempuan berlari ketakutan di hamparan salju. Lalu scene berpindah ke seorang pemburu bernama Corey. Setelah memburu, ia datang ke rumah mantan istrinya di daerah Lander. Ini adalah Wilma. Saat masuk rumah, Corey memandang sebuah foto perempuan. Corey akan menjemput anaknya bernama Casey untuk diajak pergi ke rumah kakek neneknya yang berada di Wind River Indian Reservation. Wilma berpesan kepada Corey untuk tidak lepas pandangannya terhadap Casey apapun alasannya. Tujuan Corey ke rumah mertuanya ini untuk mengintai hewan ternak. Tibalah mereka di Wind River Indian Reservation. Sampai di rumah, Casey disambut oleh kakeknya bernama Crow. Corey kesini untuk memburu singa karena hewan ternak di sini banyak yang mati diterkam oleh singa. Setelah selesai mengidentifikasi, Corey pergi untuk melacak jejak singa. gas in your sled? Corey menemukan sebuah jejak kaki dan bercak darah. Ia pun menelusurinya sampai jauh. Namun, bukan bertemu singa, Corey bertemu dengan mayat. Mayat yang sudah membeku. Dengan keadaan tidak menggunakan sepatu berada di daerah salju. Corey pun memanggil bantuan. Corey kembali ke rumah Crow sembari menunggu FBI datang, juga ditemani polisi setempat bernama Ben. Mayat tersebut dikenali sebagai Natalie. Setelah itu FBI datang. Agen FBI menghampiri Corey dan juga Ben seorang diri. Dia bernama Jane. Ben menunjukkan sikap kesal karena FBI mengirim satu orang saja dan tidak menggunakan pakaian yang prepare dikarenakan sekarang badai salju. Karena itu, Alice, neneknya Casey, memberikan pakaian hangat. Alice tidak ramah meminjamkan pakaian itu karena pakaian itu adalah peninggalan cucunya dan untuk sampai ke TKP hanya bisa dilalui menggunakan motor salju. Mereka sampai, Jane melakukan penyelidikan. Terdapat darah yang keluar dari kemaluan Natalie. Ini adalah alasan Ben kenapa memanggil FBI. Lalu Jane bertanya kepada Corey apakah ada pemukiman di daerah dekat dengan TKP. Corey dan Ben memberikan informasi kalau 6 km ke arah tenggara ada sebuah rumah yang ditinggali oleh orang bernama Sam. Ben merekomendasikan Jane untuk memeriksanya. Lalu Jane meminta Corey menunjukkan petunjuk lainnya. Corey mengatakan kalau 8 km dari arah utara ada penginapan para pegawai tambang. Lalu Corey menjelaskan bercak darah dan juga jejak kaki Natalie yang tewas dikarenakan berlari saat malam hari. Lalu paru-parunya kering diakibatkan menghirup udara dingin. Sebab itu Natalie tewas. Corey pergi. Jane mengikuti Corey dan meminta membantunya untuk mengungkap kasus ini. Corey pun setuju. Pada malam hari, Corey sedang membuat peluru. Casey datang tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Casey bertanya soal mayat yang ditemukan kepada ayahnya. Casey pun mengatakan kalau mayat itu tewas sama seperti Emily. Emily adalah kakaknya Casey, yang artinya anak dari Corey. Sebab itu, Alice tidak ramah meminjamkan baju hangat kepada Jane. Jane dan Ben bertemu di tempat forensik. Randy yang melakukan forensik memberikan keterangan. Ada luka robek di dahi, tulang rusuk berpindah, radang dingin di kedua kaki, juga dinding vagina robek dengan kedalaman yang berbeda. Dugaan sementara adalah pemerkosaan yang dilakukan banyak orang. Namun, Randy belum bisa memastikannya. Randy mengirimkan DNA ke kantor FBI, butuh waktu 6 minggu untuk hasilnya. Jane ingin Natalie divonis mati karena dibunuh dan diperkosa. Namun Randy menolak karena itu tidak bisa. Randy mengatakan kalau Natalie mati karena paru-paru yang kering. Dan kini kebuntutan dialami Jane.
Jane pergi ke rumah Natalie bertemu Martin, ayah Natalie. Natalie ternyata tinggal bersama pacarnya. Namun Martin sendiri belum pernah bertemu dengan pria tersebut. Martin yang tidak ramah kepada Jane karena datang dengan pertanyaan yang tidak mengenakan hatinya Martin. Lalu Jane meminta untuk bicara pada ibunya Natalie. Martin mengizinkannya. Baru saja membuka pintu kamar, dia melihat Corey datang, tangis Martin pun pecah. Corey dan Martin ngobrol. Corey mencoba menenangkan Martin. Corey paham keadaan Martin saat ini karena Corey pernah merasakan itu. Pada akhir pembicaraan, Martin bertanya apa yang dilakukan Corey saat ini. Corey menjawab kalau ia sedang memburu. Meskipun benar Corey adalah pemburu, tapi kalimat itu memiliki tafsir berbeda. Martin mengatakan kepada Corey jika Corey menemukan pelaku pemerkosaan anaknya, bunuh pelakunya saat itu juga. Corey, Jane, dan Ben pergi ke tempat tinggal Sam. Di tempat ini saudara Natalie juga tinggal, sedangkan Corey pergi memperhatikan sekitar. Ben menggedor pintu, yang keluar adalah Sam. Ben mencari Chip Hansen, saudara Natalie. Sam yang sedang terpengaruh obat tidak menjawab dengan benar. Pertanyaan kembali dilontarkan oleh Ben dan Jane, tapi Sam malah menyerang Ben dan Jane menggunakan semprotan cabai. Ben berteriak kepada Corey untuk menjaga pintu belakang. Dua orang keluar, langsung saja dipukul. Jane masuk ke dalam dengan jarak pandang yang terganggu. Dengan tiba-tiba Sam menembak Jane. Untung aja nggak kena. Sam tertembak dan mati di tempat. Sementara Corey dengan dua orang yang sudah diborgol, mereka adalah Chip Hansen dan Frank. Jane mengatakan soal adiknya dan bertanya soal pacar Natalie. Tapi ternyata Chip belum mengetahui kalau Natalie tewas. Mendengar hal itu, Chip pun menangis. Petugas medis dan polisi datang. Jane menghampiri Corey. Jane mengatakan kalau ia akan memeriksa Frank dan Chip, tapi Corey menunjukkan petunjuk yang lebih masuk akal dari itu semua. Corey melihat jejak motor salju menuju bukit, dan di sanalah Natalie ditemukan tewas. Jejak motor salju dari sini menuju bukit, tapi jejak motor itu tidak menunjukkan kalau motor itu jalan kembali ke tempat ini. Corey dan Jane pergi untuk memeriksanya. Corey berhenti. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki. Saat berjalan, mereka menemukan mayat yang sedang dimakan oleh burung elang. Singkat cerita, pada malam hari, Jane, Ben, dan Corey berkumpul. Ben memasang sebuah kamera di tempat tambang, berharap mendapatkan sesuatu. Lalu Corey menemui Chip, bermaksud menggali informasi. Tapi Chip malah menyinggung hidupnya Corey. Setelah kemarahan itu, akhirnya Chip bersuara. Chip mengetahui pacar Natalie. Ia bernama Matt. Ia adalah seorang kepala keamanan tambang. Hanya Sam lah yang mengetahui Matt sebenarnya, tapi Sam sudah tewas. Corey kembali ke Ben, memberikan informasi yang didapatkan dari Chip. Besok akan ada penjadwalan untuk mengunjungi tambang, dan Corey diminta untuk ikut. Corey pulang ke rumahnya. Di sini Jane sudah menunggu. Jane langsung memberikan kabar soal Matt. Ternyata mayat yang baru saja ditemukan mereka adalah Matt. Corey dan Jane masuk ke rumah. Jane melihat foto Emily. Corey pun menceritakan tentang Emily. Emily tewas 3 tahun yang lalu pada usia 16 tahun. Saat itu Corey sedang bekerja di daerah Pindale. Karena Corey tidak mendapatkan libur, Corey menyewa hotel. Wilma dan Casey menyusul Corey. Mendapatkan kabar bahwa orang tua Emily tidak ada di rumah, teman-teman Emily datang mengadakan pesta di rumah. Lalu keesokan paginya Corey mendapatkan telepon dari Natalie kalau Emily hilang. Natalie dan Emily adalah teman baik. Setelah itu, ada seseorang yang sedang menggembala domba di daerah Wind River. Orang itulah yang menemukan jasad Emily. 32 km jarak dari rumah. Tubuh Emily mengenaskan karena sebagian dimakan oleh anjing hutan yang membuat hasil otopsi tidak bagus. Dan inilah alasan Corey ingin membantu Jane. Keesokan paginya, Corey mendatangi Jane dan Ben. Di sini tim sudah terbentuk. Tim ini berencana pergi ke tempat tambang.
Di perjalanan, Cory pergi dengan motor salju sendirian berpencar dengan tim. Cory di tengah perjalanan menemukan jejak singa, sedangkan tim Ben juga Jane sampai di tempat tambang. Mereka bertemu penjaga, kita panggil Curtis. Ben bertanya soal Matt. Curtis malah balik nanya keberadaan Matt kepada Ben. Ternyata penjaga ini juga tidak tahu keberadaan Matt saat ini. Lalu Curtis menjelaskan kalau Matt pergi mengejar pacarnya yang lari. Namun sampai saat ini ia tidak kembali. Seorang pekerja tambang datang menghampiri. Dia adalah Dylan. Wajah Dylan terlihat babak belur sama seperti Curtis. Jane bertanya apa yang terjadi dengan luka tersebut. Curtis menjelaskan kalau mereka mengalami kecelakaan saat bekerja. Lalu polisi meminta menggeledah tempat tinggal Matt. Mereka pun mengantarkannya. Di sisi lain, Cory melanjutkan perburuannya. Ia menemukan keluarga singa yang memakan hewan ternak, tapi pandangan Cory langsung teralih dengan jejak motor salju di dekatnya. Kita kembali ke Ben saat sedang menuju trailer Matt. Curtis ngobrol di sini. Curtis sedikit kepleset bicara. Dia bilang soal mayat pacarnya yang ditemukan beberapa hari lalu. Padahal Jane di sini belum bicara soal Natalie. Anak buah Curtis langsung mengepung polisi. Suasana menjadi tegang. Mereka semua saling menodongkan senjata. Jane berhasil melerai mereka semua, sedangkan Cory yang menemukan sesuatu mencoba menghubungi Ben melalui radio, tapi tidak ada jawaban. Dan kini Jane sampai di trailernya Matt. Jane mencoba mengetuk pintu. Lalu waktu berjalan mundur ke belakang. Sebelum Natalie tewas, dia menghampiri trailernya Matt. Terjadi adegan dewasa di sini. Saat mereka sedang asik, datanglah orang-orang ke sini. Dia adalah Pete, datang dengan keadaan mabuk, juga beberapa orang yang lain. Pete berperilaku rese dan membuat Matt marah. Matt langsung memukuli Pete, tapi yang lain bukan melerai, malah ikut memukuli Matt. Perkelahian terjadi. Matt dipukuli di sini oleh banyak orang. Ya, itu termasuk Curtis dan juga Dylan. Natalie mencoba membantu Matt, tapi ia dipukul oleh benda tumpul mengenai dahinya. Ia pun pingsan di kasur. Saat Natalie pingsan, ia diperkosa oleh Pete. Matt yang sadar, ia kembali menyerang. Ketika Matt sedang dipukuli, Natalie kabur. Kita kembali ke waktu sekarang. Saat Jane tiba di trailernya Matt, di pintu tidak ada yang membuka. Pintu itu terkunci. Ben mendapatkan panggilan dari radio, lalu berteriak kepada Jane untuk menjauh dari pintu. Tapi yang terjadi adalah Jane, get away from the door! tim Ben semua tewas kecuali Jane yang berhasil selamat. Dan saat Jane akan ditembak oleh Curtis, ya, Cory datang menembak jarak jauh, berhasil menewaskan Dylan juga yang lain. Sementara Pete yang berada di dalam kabur, tapi berhasil ditembak oleh Jane yang berada di bawah trailer. Namun tembakan itu tidak melumpuhkan Pete. Cory pun datang. Cory melakukan pertolongan pertama kepada Jane. Untung saja Jane menggunakan rompi anti peluru dan sedikit serpihan peluru mengenai lehernya. Jane yang sadar keadaannya sedang kritis meminta Cory untuk mengejar Pete yang kabur. Cory membawa Pete ke sebuah bukit tinggi. Cory bicara kepada Pete untuk mengakui semua perbuatannya. Jika Pete mengakui semuanya, Cory akan melepaskannya. Pete pun mengakui perbuatannya. Yang memperkosa Natalie adalah dirinya, dan Matt dibunuh dengan cara dikeroyok oleh teman-temannya. Cory melepaskan ikatannya Pete dan membiarkan Pete berlari. Apa yang dilakukan Cory agar Pete merasakan apa yang dirasakan oleh Natalie? Berlari sejauh 10 km tanpa sepatu. Belum jauh berlari, Pete sudah tewas kehabisan nafas.
Jane berhasil selamat. Cory mengunjunginya di rumah sakit. Setelah itu Cory pergi ke rumah Martin. Cory melihat Martin sedang duduk di tempat dua ayunan kecil. Cory menghampirinya. Martin tampak sedih dan lukisan wajah yang ia buat adalah bentuk ekspresi dia saat ini kalau ia merindukan Natalie. Dengan keadaan yang sama pernah dirasakan Cory, ia pun menemani Martin di tempat itu. Film pun tamat. Oke penonton, sebuah film yang sungguh luar biasa. Dari film ini kita belajar untuk tidak membebaskan anak-anak kita supaya tidak terjerumus pergaulan sesat. Baiklah, kalau begitu gua Angga pamit. Terima kasih.